semula, kuliah dengan aktivitas semula, bekerja, dan melakukan kegiatan yang lainnya dengan semestinya. Amin. Oh ya, perkenalkan, nama saya Rosidul Fadilah. Saya mahasiswa PBSI 4C dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Maksud dan tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah apresiasi drama Indonesia yang diampu oleh dosen Dr. Ibu Nur Hasanah SMMA, dan saya akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai Aliwahana cerpen Cinta Laki-laki Biasa karya Asma Nadia ke dalam naskah drama. Nah, adapun rumusan masalah yang saya buat itu, pertama, bagaimana identitas pengarang dalam cerita pendek Cinta Laki-laki Biasa dan apa yang dimaksud dengan Aliwahana. Terakhir, bagaimana unsur intrinsik yang terdapat dalam cerita pendek Cinta Laki-laki Biasa. Dan adapun manfaat penulisan ini supaya penulis dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan Aliwahana dan karya apa saja yang tepat untuk dialiwahanakan dalam karya sastra. Dan di sini saya berkesempatan untuk mengaliwahanakan teks cerita pendek ke dalam naskah drama. Yang pertama, saya akan menjelaskan identitas pengarang, yaitu Asma Nadia yang mempunyai nama asli Asmarani Rosalba, yang lahir di Jakarta pada tanggal 26 Maret 1972. Umur beliau sekarang sudah menginjak 47 tahun dan beliau itu seorang penulis cerpen dan novel yang terkenal di Indonesia. Asma Nadia ini dikenal sebagai pendiri Forum Lingkar Pena dan Asma Nadia Publishing House. Dia menyukai menulis itu sejak SMP. Cerpennya yang pertama kali dimuat di media itu berjudul Surat Buat Asadullah di Surga, yang dimuat ketika ia kuliah pada semester 1. Kemudian Asma Nadia pada tahun 2000 untuk pertama kalinya ia menerbitkan bukunya itu yang berjudul Lentera Kehidupan, yang menceritakan kisah luar biasa Yilu pada tahun 2009. Lalu di samping menulis cerita fiksi itu, bakat ayahnya sebagai penulis lagu menurun pada Asma. Ia yang lebih dulu menulis lagu, di 5 tahun telah menulis sebagai lirik lagu yang ada di album. Dan ada beberapa soundtrack film yang diangkat dari bukunya itu, Surga Yang Tak Dirindukan dan Assalamualaikum Beijing, itu liriknya ditulis sendiri oleh Asma Nadia. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan Aliwahana. Aliwahana menurut Sapardi Djoko Damono itu perubahan dari satu jenis kesenian ke dalam jenis kesenian yang lainnya. Aliwahana yang dimaksudkan tentu saja berbeda dengan terjemahan. Terjemahan penyembahan adalah pengalihan karya sastra atau kesenian menjadi kesenian yang lainnya. Nah, contohnya itu seperti teks cerpen yang dialiwahanakan ke dalam naskah drama. Adapun contoh yang lainnya itu seperti novel yang dapat diubah atau dialiwahanakan ke dalam film layar lebar seperti Bila 1990 itu berasal dari novel dan difilmkan ke layar lebar. Adapun Assalamualaikum Beijing yang penulisnya Asma Nadia pun sama mengaliwahanakan dari novel ke dalam perfilman layar lebar. Dan yang ketiga, ada unsur intrinsik yang terdapat dalam naskah drama Cinta Laki-laki Biasa ini. Tentunya dalam unsur intrinsik ini ada penambahan alur, penambahan tokoh untuk menghidupkan ceritanya yang tadinya tidak ada di cerpen menjadi
dan mendambakan tokoh dalam naskah drama cerpen Cinta Laki-Laki. Adapun unsur intrinsik yang terdapat dalam naskah drama ini, yang pertama ada tema, alur, tokoh dan penokohan, lalu latar, bahasa, dialog, konflik, dan tentunya amanat. Nah, yang pertama itu ada tema. Tema cerpen ini memiliki tema cinta yang tulus. Jadi ketika Rafli dan Nania menikah sudah 10 tahun dan dikaruniai 3 orang anak. Pada saat itu Nania mengalami kelumpuhan. Nah, Rafli ini dia yang begitu besar mencintai Nania, dia tidak meninggalkan Nania di saat keadaan Nania itu lumpuh. Dia tetap menemani Nania di saat kondisi Nania lumpuh sampai kakek dan nenek. Lalu dalam naskah drama ini saya menggunakan cerpen maju, tetapi ketika dalam cerpennya itu alurnya itu adalah alur mundur. Saya mengubah unsurnya itu menjadi alur maju karena ketika Nania berkumpul dengan keluarganya, lalu Nania bekerja dalam salah satu proyek dengan Rafli. Ia bertemu dengan Rafli, saling jatuh cinta, dan akhirnya mereka meminta izin kepada orang tuanya untuk menikah, meminta restu. Walaupun tidak diberikan restu, sedikit ada masalah konflik karena orang tua Nania dan keluarganya tidak menyukai Rafli karena Rafli adalah orang yang biasa dan jauh dibandingkan dengan Nania. Dan pada akhirnya mereka direstui, mereka menikah, mereka mempunyai anak, dan Nania lumpuh ketika melahirkan anak ketiga. Rafli, walaupun Nania dengan keadaan tidak bisa berjalan, Rafli tetap menemani Nania dan selalu ada di samping Nania ketika Nania mengalami keadaan terpuruk seperti itu. Dan tokoh yang ada dalam naskah drama itu tentunya ada Nania, Rafli, ibu Nania, ayah Nania, kakak Nania, yaitu Nina, Vina, Tasya, dan saya menambahkan tokoh di sini itu yaitu Rama, Dinda, dan Tasya, yaitu temannya Rafli dan temannya Nania. Suster, Dokter Tias, tetangga Nania dan tetangga Rafli. Dan latar tempatnya itu rumah, lapangan proyek, rumah sakit, dan koridor. Latar waktunya itu siang, sore, dan malam. Dan latar suasananya itu terharu, menyedihkan, bahagia, dan tegang. Bahasa dalam naskah drama ini menggunakan bahasa yang tidak rumit dan lebih sederhana yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dialog dalam naskah ini percakapan antara tokoh yang satu dengan tokoh yang lain, dan konfliknya itu sudah dijelaskan dalam alur ketika Rafli meminta izin kepada orang tua Nania untuk menikahi Nania, walaupun tidak direstui awalnya, tapi lama-kelamaan Rafli dan Nania mendapat restu juga. Nah, amanatnya itu bahwasanya masih ada laki-laki yang mampu bertahan dengan satu perempuan dengan keadaan perempuan itu tidak bisa berjalan. Dia tetap menemani dan tetap selalu ada di samping istrinya tersebut dan tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah berpaling dari istrinya tersebut. Dan tentunya ada alasan kenapa saya memilih teks cerpen Cinta Laki-Laki biasa karya Asmana dia untuk dialihwarnakan ke dalam naskah drama itu karena cerpen ini sudah difilmkan ke layar lebar Cinta Laki-Laki biasa. Nah, saya sudah menontonnya. Menurut saya cerita itu sangat menarik, membuat penasaran dan mengharukan tentunya dengan pengorbanan Rafli terhadap Nania. Jadi saya memilih cerpen tersebut karena ceritanya itu menarik perhatian saya. Adapun penambahan atau pengurangan
untuk dalam naskah drama, dalam cerpen yang saya aliwahanakan ini, teks cerpen ke dalam naskah drama mengalami penambahan unsur dan penambahan tokoh. Penambahan unsur ini ketika keluarga Nania sedang berkumpul dan makan malam bersama. Selain itu, penambahan unsur juga ketika Nania bekerja dalam satu proyek dengan Rapli. Penambahan unsur itu dimaksudkan untuk menghidupkan cerita agar lebih menarik lagi. Ketika dalam cerpen tidak ada, lalu saya tambahkan dalam naskah drama. Adapun tokoh dalam cerpen juga ada penambahan ketika saya membuat naskah drama. Tokoh tambahan itu diantara lain Rapli, Rama, temannya Rafli, Dinda, Tasya, dan ayahnya Nania. Karena di dalam cerpen cinta laki-laki biasa itu tidak ada tokoh yang ada dalam naskah drama. Nah, terakhir kesimpulan, aliwahana merupakan transformasi dari karya sastra ke bentuk film dikenal dengan istilah ekranisasi. Ekranisasi adalah pelayar putihan atau pemindahan sebuah novel ke dalam film. Aliwahana adalah perubahan dari satu jenis kesenian ke dalam jenis kesenian yang lain. Dalam contoh aliwahana dalam pembahasan kali ini adalah teks cerpen yang dialiwahanakan ke dalam naskah drama, dan masih banyak karya sastra yang dapat dialiwahanakan. Misalnya puisi menjadi musikalisasi puisi, adapun novel yang bisa dialiwahanakan menjadi film, dan masih banyak lagi yang dapat dialiwahanakan.